Yo Tsemagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga baik-baik saja ya nakama. Apapun yang kalian rencanakan semoga bisa terlaksana dan diberi kelancaran. Dalam video kita kali ini kita akan membahas mengenai pemerintahan dunia lagi. Dan kita akan fokus terhadap beberapa rintangan besar yang akan mereka hadapi, yang akan mengancam tujuan mereka untuk menguasai dunia. Salah satu hal yang menjadi ancaman mereka selanjutnya adalah buah iblis yang sepertinya ditakuti oleh para petinggi ini, khususnya Gorosei dan juga Im Sama. Disinyalir ada buah iblis lainnya yang merupakan ancaman besar seperti buah iblis milik Luffy. Jadi secara lengkap Tembakan akan jelaskan dan juga jabarkan detail tentang isi alasan ini dan buah iblis apa yang dimaksud. Namun seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Jadi untuk memulainya, seperti yang kita tahu semua, Gorosei sempat mengatakan buah iblis yang mereka takuti namanya telah mereka ubah untuk menyembunyikannya dari pengetahuan publik. Yep, ini dimaksudkan agar publik dan juga semua orang tidak ada yang ingin memiliki buah iblis tersebut. Banyak teori yang menganggap bahwa buah iblis legendaris itu adalah Gomu Gomu no Mi. Namun bagaimana jika ada buah iblis lain yang juga punya kekuatan destruktif seperti buah iblis Nika milik Luffy? Ada satu buah iblis yang tak mencurigai juga termasuk ke dalam buah iblis dengan kelas spesial sama seperti DF Nika Luffy. Ini mungkin akan menjadi counter dari Gomu Gomu no Mi. Buah iblis tersebut adalah Yami Yami no Mi. Jadi seperti yang kita tahu, buah iblis Yami Yami no Mi adalah buah iblis Logia yang dimakan oleh Kurohige setelah membunuh Tetch dan mengkhianati Shirohige. Jadi apa istimewanya buah iblis ini? Pertama, mari kita bahas tentang kemampuan yang telah kita lihat sejauh ini. Buah iblis ini punya kemampuan unik, yakni bisa untuk memunculkan black hole yang dapat menyerap apapun, baik itu makhluk hidup ataupun tidak. Kemudian kegelapan yang dikeluarkan Tetch tampaknya juga memiliki bentuk yang nyata, bisa digunakan sebagai proyektil ataupun mencengkram lawan. Dan kemampuan yang paling spesial adalah menarik orang ke tangannya seperti lubang hitam yang dapat digunakan bahkan dalam skala kecil, seperti yang ia lakukan terhadap Luffy dan juga Ace. Dan terakhir, kemampuan unik lainnya adalah membatalkan kemampuan buah iblis lainnya. Secara logika tampaknya penggambaran dari buah iblis milik Kurohige ini adalah kebalikan dari buah iblis Luffy yang mengacu pada konsep matahari. Yami Yami no Mi adalah dua cermin yang berbeda, yaitu konsep dengan kegelapan dan mengacu pada bulan. Ini termasuk konsep yin dan juga yang, putih dan juga hitam. Jadi ini masih memiliki keterkaitan satu sama yang lainnya. Nah, menariknya adalah pada saat Tetch memberitahu penjelasan buah iblisnya kepada Ace pada saat mereka bertarung. Di sana Tetch mengatakan bahwa dia tidak meniadakan kemampuan buah iblis, melainkan dia menyerap mereka menggunakan kegelapan. Jadi ini pun memunculkan dugaan bahwa akan ada hubungannya dengan kemampuan dari Gorosei. Bagaimana jika buah iblis dari Kurohige ini juga disembunyikan dan diubah namanya oleh Gorosei? Karena ini juga salah satu buah iblis yang termasuk kuat dengan kekuatan destruktif tinggi dan juga defensif yang luar biasa. Apalagi konsep dengan black hole dan juga membatalkan kemampuan buah iblis pengguna lain yang sangat luar biasa. Lebih gilanya, jika masuk ke dalam awakening, pengguna mungkin bisa membuat kekosongan yang menyerap dan menghancurkan gravitasi di sekitarnya. Ini akan juga menjelaskan kemampuannya yang tidak dapat dijelaskan untuk meniadakan kemampuan buah iblis lainnya. Bisa jadi buah iblis Kurohige ini adalah buah iblis legendaris yang sangat masuk akal karena kekuatan yang dimilikinya di luar nalar. Seperti yang telah kita lihat, kekuatan penghancur dari buah iblis ini begitu mengerikan. Ia akan betapa mudahnya untuk menghabisi banyak orang sekaligus. Bayangkan saja kemampuan buah iblis ini bangkit dan mampu mengubah objek menjadi kemampuannya dan meningkatkan jangkauan kemampuan mereka. Jika seperti itu, buah iblis ini sudah bisa menelan seluruh kota bahkan pulau dalam hitungan detik jika benar mengaktifkan awakeningnya. Buah iblis seperti itu menimbulkan ancaman besar tidak hanya bagi pemerintahan dunia, tetapi juga bagi dunia itu sendiri. Dan buah iblis ini akan terlihat sempurna jika kemungkinan ada kemampuan untuk membatalkan kekuatan haki. Yaps, jika itu benar terjadi, maka lengkap sudah kemampuan yang dimiliki oleh buah iblis milik Kurohige ini. Apakah Kurohige ini tahu atau tidak tentang kemungkinan fakta ini belum diketahui, tetapi mungkin nanti akan dijelaskan lengkapnya di flashback dia nanti. Namun jika dia tahu, mengapa Kurohige juga memakan buah iblis gura-gura milik Shirohige? Jawabannya cukup simpel, karena buah iblisnya tidak berjalan dengan baik dalam pertempuran jarak dekat. Jadi gura-gura akan sangat membantunya dalam urusan pertempuran jarak dekat. Apalagi rumor mengatakan bahwa buah iblis gura-gura adalah buah iblis Paramecia terkuat yang pernah ada di dunia. Jadi tidak khayal, Kurohige benar-benar mengincar kekuatan buah iblis ini dan dia sudah mempersiapkan dengan sangat matang untuk dikawinkan dengan kemampuan kegelapannya. Jadi akan sangat pas menyebut bahwa nama Kurohige menjadi momok menakutkan dari pemerintahan dunia selain Monkey D. Luffy. Apalagi kedua jenis buah iblis spesial yang ditakuti oleh pemerintahan
dunia ini sama-sama dimiliki oleh penyandang Namadi yang sudah jelas-jelas adalah musuh abadi dari mereka. Belum lagi kita mengetahui bahwa semua dari anggota Gorosei dan juga Im Sama sendiri seakan mempunyai kemampuan buah iblis. Dan seperti yang Tamagon jelaskan tadi, bahwa kemampuan spesial dari buah iblis Kurohige akan menjadi ancaman serius yang dimiliki oleh pemerintahan dunia. Gomu-Gomu Nomi dan juga Yami-Yami Nomi terlihat sangat mirip satu sama yang lainnya, seolah-olah mereka terkait. Seakan-akan Kurohige dan juga Luffy ini seperti dua sisi mata uang yang sama. Namun bagaimana jika buah iblis Luffy lah memang akan menjadi satu-satunya counter dari buah iblis kegelapan Kurohige? Mari kita lihat definisi Gomu dalam bahasa Jepang. Suatu zat yang terbuat dari cairan atau karet alam yang dikeluarkan dari kulit pohon karet. Kaya akan elastisitas, belerang ditambahkan dan digunakan untuk berbagai kebutuhan industri. Dan saat ini sedang dibuat karet sintesis yang terbuat dari minyak bumi. Belerang, ini yang menarik. Mungkin itulah sebabnya Oda Sensei memberi Luffy literal api ditambahkan ke beberapa serangannya di dunia baru seperti Red Hawk dan juga Red Rock. Ini jelas terinspirasi oleh Ace, tetapi lihat tidak hanya dengan alasan itu saja. Oda Sensei sepertinya benar-benar menggambarkan komposisi sintesis karet di dunia nyata. Belerang juga dikaitkan dengan api. Jadi kita bisa berspekulasi bahwa alasan Luffy memiliki kemampuan untuk meningkatkan serangannya dengan api adalah karena definisi karet sintesis di dunia nyata. Kemudian apalagi yang dilakukan karet di dunia nyata menurut definisi tersebut? Yaps, itu adalah penghapus. Bagaimana jika Luffy juga punya kemampuan untuk membatalkan dan menghapus kekuatan buah iblis? Ini bukan pertama kalinya seorang Paramecia mendapatkan kemampuan yang aneh. Jadi bisa saja kan bukan hanya buah iblis Yami-Yami yang punya kemampuan untuk menghapus dan membatalkan kekuatan buah iblis. Namun selaras dengan dua sisi mata uang yang sama, Gomu-Gomu Nomi pun juga memiliki hal yang sama sepertinya. Namun sekali lagi ya, ini masih hanya sebatas asumsi. Ada kemiripan yang sangat jelas yang diperlihatkan kepada kita dengan dua pengguna yang sama-sama penyandang Namadi, dan sepertinya mereka berdua juga mewariskan kemampuan buah iblis legenda yang memang takdir dari mereka harus memilikinya. Yaps, jadi dua orang inilah akan menjadi sosok kuat yang akan mengancam pemerintahan dunia untuk era sekarang, karena jelas mereka mempunyai kemampuan legenda di masa lalu yang juga mengingatkan pemerintahan dunia akan mengerikannya sisi abad kekosongan dari kerajaan kuno terdahulu. Jadi bagaimanakah cara dari pemerintahan dunia akan mengantisipasi kekuatan dua monster ini? Kita akan bahas dalam video berikutnya ya. Pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih ya dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada analisa yang berlebihan maupun kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di pulau selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.